Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di channel YouTube Ngopi di Kota, ngobrol pencegahan infeksi di kota-kota Indonesia. Kali ini saya akan masuk ke sebuah sesi ringan yang kita sebut sebagai ngopi latte, di sesi kedua. Dan saya akan menjawab pertanyaan dari beberapa sejawat pejuang PPI PPRA serta arsitektur medical terkait dengan konsep UV dan fogging yang digunakan untuk disinfeksi ruangan. Saya izin untuk share screen untuk menunjukkan terkait dengan kedua hal tersebut. Baik, jadi di dalam channel kita pernah ditampilkan satu sesi untuk menjawab pertanyaan dan sudah ada sesi pertamanya, saat ini ada sesi keduanya, yaitu Ngopi Latte sesi 2, Learning Architecture Transmission Treatment of Infection. Jadi sejauh sekalian, saat kita bicara mengenai eh, apa itu disinfeksi, maka kita mengenal ada yang namanya UV dan ada juga yang namanya fogging. Dan itu eh, sudah sering ditemukan di eh, rumah sakit atau fasilitas kita. Baik, untuk UV, ultraviolet, ini adalah alat-alatnya dan kita sudah sering menemukan ya, ini di ruang perawatan, bahkan lebih sering di ruang operasi. Sebetulnya penggunaan sinar UV ini termasuk dalam sejarah disinfeksi yang cukup panjang dan dulu memang digunakan. Bahkan sampai sekarang sebetulnya menimbulkan perdebatan benar efektif atau tidak untuk UV ini ya. Eh, Walaupun efektif sebagai suatu disinfektan untuk membunuh mikroorganisme termasuk virus, bakteri, namun ada beberapa alasan kenapa sudah tidak digunakan kembali untuk sinar UV ini. Nah, alasan pertama adalah tentu saja suatu zat yang atau metode yang membahayakan manusia. Jadi, jika tidak dilakukan dengan hati-hati, penggunaan UV untuk disinfeksi ini bisa menyebabkan luka bakar, kemudian kerusakan kulit dan kerusakan pada mata. Ya, mengingat sinar ini memiliki spektrum yang sangat jauh, bisa merusak sel yang juga, ya, termasuk sel di mata kita. Kemudian keterbatasan efektivitas. Ya. Efektivitas sinar UV dalam membunuh mikroorganisme ini dapat terbatas beberapa faktor, termasuk waktu paparannya, jarak dari sumber UV. Jadi semakin dia jauh dari UV, tentu saja akan semakin berkurang efektivitasnya dan keberadaan penghalang seperti debu atau kotoran. Sehingga ada suatu teori atau dia ada sebuah alasan mengapa UV itu dikeluarkan dari disinfektan yang ideal karena sifat sinarnya dia radien. Dia sulit untuk menembus misalnya sela-sela almari, kemudian di lorong-lorong atau di kolong-kolong meja. Misalnya di sini ada meja operasi, itu kolongnya masih tampak gelap, dia tidak akan terjamah oleh UV tersebut. Nah, kemudian faktor yang berikutnya adalah faktor dari kerusakan material. Ya, material dari alat ataupun perkakas yang ada di situ, seperti ada plastik, ada karet. Mengingat dalam peralatan-peralatan medis, perkakas-perkakas medis pun juga mengandung unsur-unsur karet, entah itu sebagai bantalan atau salah satu unsur dalam alat atau perkakas tersebut. Dan eh, penggunaan yang tidak tepat ya sebagai disinfeksi ini eh, akan mengurangi efektivitasnya dan sebetulnya kalau kita melihat UV secara lebih luas lagi ada yang disebut sebagai UVGI atau ultraviolet germicidal irradiation ya, ultraviolet germicidal irradiation. Ini adalah penggunaan UV yang masih bisa digunakan dan UV-nya ini memang panjang gelombangnya khusus ya, tidak seperti UV-UV yang kita tampilkan di sini. Yang UV-UV ini harus diukur kalau tidak salah di dokumennya CDC harus menggunakan kekuatan 6.000 kilodalton menggunakan alat densitometri. Nah, UV yang UVGI ini khusus ya.
dan fungsinya adalah menghancurkan dari DNA mikroorganisme, sehingga tidak bisa bergerak untuk berkembang biak kembali. Nah, UVGI ini kekuatannya lebih tinggi dan memang perancangannya khusus untuk tujuan disinfeksi. Namun juga tidak digunakan sembarangan. Artinya tidak bisa kemudian kita seperti halnya sinar UV yang tadi, lampu-lampu tadi, kita gunakan untuk ruang rawat pasien, ya, semua tempat, bahkan di perkantoran. Kalau UVGI ini dia digunakan untuk di ruang-ruang seperti ruang TB, ya. Kemudian, tapi tetap dia membutuhkan tindakan disinfeksi permukaan, ya. Artinya dia tidak bisa menembus ke lorong-lorong, ya. Dan paling sering UVGI ini untuk sarana air, ya, air di rumah sakit untuk mengurangi kandungan dari mikroorganisme di dalam air minum atau air limbah yang kemudian dikelola dahulu sebelum akhirnya dibuang. Ya. Pertanyaan kedua adalah terkait fogging. Nah, fogging atau pengasapan itu sudah dilarang atau sudah tidak direkomendasikan sejak tahun 1970 oleh CDC, Organisasi Pencegahan Infeksi, ya, Center for Disease Control and Prevention di Amerika. Ini Amerika punya. Kalau di Inggris kita mengenal NHS, ya, National Health Service. Nah, ini Amerika punya. Dia tidak merekomendasikan lagi, khususnya menekankan efek dari fogging jangka panjangnya. Seperti UV juga sama, memiliki efek jangka panjang terkait dengan kanker kulit. Fogging pun juga sama, karena ada eh, zat-zat yang dipakai adalah zat-zat yang berbahaya bagi tubuh manusia, seperti kuartener, amonium, formaldehid, ya, atau fenol, yang efikasinya pun juga tidak terlalu memadai, namun justru dampak negatifnya terhadap petugas kesehatan. Nah, ada yang mirip UV, yaitu fogging. Mirip fogging tapi adalah bukan fogging tapi dry mist. Dunia terbelah menjadi dua dan menyikapi ini. Ada yang mengatakan ini sebetulnya sama saja dengan fogging. Tapi dry mist itu sebetulnya lebih tipis dibandingkan fog, ya. Mist itu lebih tipis, ya, kabutnya lebih tipis. Dan zat-zatnya pun juga zat-zat yang berbeda dengan fogging, ya. Dia rata-rata menggunakan H2O2 atau hidrogen peroksida. Ada juga yang menggunakan eh, klorin dioksid, kemudian ada juga yang menggunakan quaternary amonium. Ya. Nah, untuk Dremis ini dunia terbelah menjadi dua, seperti tadi saya sampaikan. Nah, Indonesia mengizinkan Dremis, ya, di PMK 27 tahun 2017. Namun, Dremis sendiri memiliki ketentuan untuk pemakaiannya. Seperti ruangannya harus tertutup rapat, ya, selama minimal 15 sampai 30 menit, baik di saat penyemprotan ataupun setelah penyemprotan. Kemudian tidak boleh ada orang atau hewan atau makhluk hidup yang ada di ruangan saat disinfeksi. Ya. Kemudian ventilasinya juga harus memadai setelah proses selesai untuk menghilangkan sisa dari bahan kimia dremis. Ingat bahwa dremis ini adalah termasuk dari bahan kimia juga. Sama seperti halnya fogging. Nah, itulah sejawat terkait dengan fogging dan dremis dan juga UV, apakah diperbolehkan atau tidak, alasan-alasan seperti itu. Namun kita mengembalikan kembali kepada sejawat sekalian, apakah dari rumah sakit atau fasilitas sejawat akan mengikuti kaidah PPI secara keilmuan atau kaidah yang lainnya. Nah, kita serahkan kepada sejawat sekalian. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Video pendek yang dikemas dalam ngopi latte, dan ini yang kita masuk sesi kedua. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan bertemu kembali di channel Ngobrol Pencegahan Infeksi Kota-Kota Indonesia. Ngopi di Kota. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas.